Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang mulia ini, hari Senin yang mubarakah, atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis yang merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, yang mana yang hadir dalam majelis ini dinaungi oleh sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semoga menjadi salah satu wasilah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi di akhirat kelak nanti. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya milih duduk di bawah nih. Kalau yang duduk di atas kan kalamnya daging semua. Kalau ustaz kita yang duduk di majelis yang itu kalamnya daging semua. Kalau saya kan kebanyakan daging, milih di bawah aja. Pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kurang lebih 35 hari atau 35 hari yang lalu, hadis yang kami sampaikan adalah tentang masih dalam bab yang sama mengenai babul ikhlas wahdarin niyyah fi jamil a'mali wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab mengenai keikhlasan dan pentingnya kita menghadirkan niat di dalam semua amal perbuatan kita. Mengapa? Karena amal hati ini yang berupa niat ini sangat kuat pengaruhnya dalam menentukan status amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu niat kita berubah tidak karena Allah atau tercemar, maka ini akan mengganggu hasil dari amal kita itu sendiri di akhirat kelak. Maka tidak ada yang menjadi tujuan hidup kita kecuali semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kesimpulan dari pertemuan kita yang lalu, ya. Adapun hari ini kita coba ketengahkan hadis yang ke-9 ya, dari kitab Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dari Abi Bakrah Nufai bin Harith al-Thaqafi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim bertemu dan keduanya menghunuskan pedangnya, maka fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh ataupun yang terbunuh dua-duanya masuk ke dalam neraka. Qultu, maka saya, yakni Nufai ini, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Ya Rasulullah, wajar kalau orang yang membunuh ini masuk ke dalam neraka, ya. Fama ba'alul maqtul, bagaimana dengan orang yang terbunuh? Kan dia korban.
Kalau dibawa kantor polisi kan pasti yang di proses itu adalah yang pelakunya ya. Sementara kalau di dalam Islam mengenai hadis ini bahwa al-qatilul maqtul finnar. Bagaimana dengan orang yang terbunuh? Ya, kenapa kok yang korban ini malah juga sama dengan posisi al-qatil? Qala, maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang terbunuh ini juga punya hasrat yang sama, punya ambisi besar juga untuk membunuh lawannya itu, ya, membunuh saudaranya itu, ya. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim rahimahumullah taala. Jemaah dirahmati oleh Allah taala, ya, hadis ini memang cukup tegas, tetapi juga membutuhkan beberapa penjelasan, apalagi kaitannya dengan sejarah yang pernah terjadi dalam awal-awal atau pasca wafatnya Rasulullah SAW, di mana banyak terjadi peperangan yang melibatkan para sahabat Nabi SAW. Tetapi secara garis umum, ya, artinya hukum dasarnya, hukum pokoknya bahwa jika seorang mukmin, ya, yang saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal maqtul finnar, maka dua-duanya ini masuk ke dalam neraka. Mengapa? Karena hukum membunuh sendiri sudah haram, ya. Hukum membunuh sendiri sudah haram, sehingga ketika ada seseorang yang membunuh seorang mukmin, maka hukumnya harus diqisas, ya. Ya, hukum diqisas. Ya. Jika ia sengaja, terencana dan menggunakan alat yang mematikan, maka hukumnya diqisas. Ya. Jadi hukum dasarnya membunuh adalah hukum haram, hukumnya haram, termasuk kategori dosa besar. Ya. Lain kalau ceritanya berperang lawan orang kafir, itu lain lagi. Ya. Maka kemudian yang kedua, sifat dasar seorang muslim atau mukmin adalah berkasih sayang. Ya. Tidak ada ghil, apalagi rasa benci di dalam dirinya. Maka ketika terjadi pembunuhan ini, maka ini bukan sifat seorang muslim, ya. Kenapa? Karena sikap seorang mukmin atau muslim itu ialah saling berkasih sayang. Sehingga dikatakan dalam hadis bahwa tidak sempurna iman seseorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana yang mencintai dirinya sendiri, ya. Itu yang perlu digarisbawahi, ya, bahwa sesama muslim, sesama mukmin ini saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, hanya orang yang beriman saja yang memiliki hubungan ukhuwah. Jadi perbedaan bangsa, perbedaan bahasa tidak menghalangi ukhuwah kita. Ya. Kenapa? Karena kita sudah berada disatukan oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kelihatan di sini bahwa ini kelihatannya ini urusan dunia ini. Mungkin kalau sekarang rebutan masker, ya. Atau rebutan minyak goreng. Rebutan minyak goreng karena langka, ya. Sehingga saling berbunuh-bunuhan, ya. Kayaknya belum ada yang terjadi, ya. Ya. Yang ada cuma menimbun barangkali yang banyak ini, ya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan peristiwa yang pernah terjadi pada masa terutama ketika terbunuhnya atau terjadinya peperangan, ya, pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya. Itu kan terjadi dua perang. Setelah beliau terbunuh, ada tuntutan besar dari kalangan para sahabat Nabi, terutama para sahabat-sahabat besar, menuntut Sayyidina Ali yang waktu itu sebagai pengganti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terbunuh pada tanggal 17 Juni tahun 656. Kemudian 7 hari kemudian disepakatilah Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Jadi nggak perlu pilpres, ya.
langsung dirapatkan, dimusyawarahkan dengan para sahabat-sahabat besar, maka disepakatilah Sayyidina Ali sebagai pengganti atau khalifah yang keempat menggantikan Sayyidina Utsman. Itu pun Sayyidina Utsman ketika beliau terbunuh itu nggak langsung dimakamkan, ya, hanya itu beberapa hari baru beliau dimakamkan. Kenapa? Karena suasana Madinah ketika itu sangat kacau sekali, ya, di mana beliau ya dikepung oleh para pemberontak, kalau nggak salah mungkin dari Basrah ya, atau dari Mesir ya, yang tidak puas dengan kepemimpinan beliau. Dan begitu memasuki rumah beliau sedang membaca Al-Quran, dan beliau sudah tahu memang ada isyarat Nabi bahwa beliau akan wafat dalam keadaan syahid. Karena pernah Nabi SAW mengabarkan itu kepada beliau bahwa di antara sahabatku yang 4 ini ada dua yang terbunuh. Ya. Waktu itu beliau bertiga ya, Abu Bakar, Utsman, dan Umar. Tekan 2 di antara ini yang terbunuh. Waktu itu Ali nggak ikut. Ya. 2 di antaranya syahid. Jadi Sayyidina Utsman sudah mengetahui itu. Nah, karena kejinya ya pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman, termasuk istri beliau juga tanpa belas kasihan itu ya ditebas oleh pemberontak ketika itu, maka para sahabat-sahabat Nabi menuntut agar Sayyidina Ali sebagai pengganti Sayyidina Utsman agar mengkisas pembunuhnya. Hanya saja Sayyidina Ali tidak bisa langsung melakukan eksekusi. Kenapa? Karena siapa pembunuhnya nggak ketahuan. Ya. Siapa orangnya nggak ketahuan. Kalau Sayyidina Umar ketika beliau ditikam ada ketahuan Abu Lu'lu'ah. Termasuk Sayyidina Ali sendiri ketika dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam kan ketahuan satu orang pelakunya. Tapi Sayyidina Utsman ketika dibunuh itu nggak ketahuan siapa yang membunuh karena dikeroyok orang banyak. Orang banyak masuk ke dalam rumah beliau, dan entah pedang siapa yang menusuk beliau, entah pukulan siapa yang mengenai tubuh beliau, tidak ketahuan. Maka bisa dikatakan semua yang masuk ke dalam rumah beliau itulah pelaku tertuduh dalam ketika itu. Maka yang jelas ini berat bagi Sayyidina Ali untuk menentukan siapa pembunuhnya. Maka muncullah suara-suara yang keras yang meminta Sayyidina Ali agar menuntut, mengkisas siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Ya. Jemaah dirahmati Allah Taala, maka dari sinilah muncul ya perang Jamal, yang mana ketika itu Sayyidina Aisyah, kemudian Thalhah bin Zubair dan ada 2 sahabat Nabi itu yang dijamin masuk surga ya. Thalhah bin Zubair Thalhah dan Zubair, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam itu menemani Sayyidatuna Aisyah ya ketika beliau mendatangi sekelompok orang yang menuntut dibalaskannya darah Utsman. Sebenarnya tujuan Sayyidatuna Aisyah dan 2 sahabat besar Nabi ini untuk menemui orang yang menuntut darah Utsman ini, pembalasan darah Utsman ini, bukan untuk memberontak kepada Sayyidina Ali, ya. Tetapi ternyata orang-orang di sana itu sudah merencanakan memang untuk melakukan kekacauan, ya. Sehingga diduga besar, ya, bahwa ini adalah buah dari provokasi kaum Khawarij yang menyelinap di kalangan umat Islam, ya. Provokasi kaum Khawarij yang menyelinap di dalam tubuh umat Islam, sehingga mereka inilah yang mencoba mengadu domba kelompok pendukung Ali dan kelompok pendukung orang-orang yang menuntut kematian Sayyidina Utsman tadi. Nah, maka ketika perang Jamal terjadi, nah di sini apa sikap kita? Karena ini 2 sahabat Nabi yang besar. Ya, 2 kelompok sahabat Nabi ini semuanya dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sikap kita adalah tawakuf, ya, yakni tidak berpihak kepada salah satu di antara keduanya. Ya. Mengapa sikap ini dipilih? Ya, karena keduanya berijtihad dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui
mana di antara mereka ini yang akan benar. Dengan namanya ijtihad, jika ia benar dia mendapatkan 2. Ya, jika ia salah mendapatkan satu pahala. Nah, maka sikap kita yang sudah hidup 14 abad setelah kejadian itu adalah tawakuf saja. Tidak bisa kita terlalu banyak membicarakannya. Mengapa? Khawatir salah lidah kita. Sehingga para imam-imam yang kami baca, para ulama-ulama, ya, itu semuanya punya sikap yang sama. Ya, kecuali beberapa kalangan yang memang sengaja ngompor-ngompori, terutama kalangan Syiah. Ya, yang ketika terutama terjadi perang Siffin. Karena jarak antara perang Siffin dengan perang Jamal itu tidak begitu jauh, hanya setahun saja, ya, 656 Masehi itu perang Jamal, kalau perang Siffin 657, cuma setahun. Ya. Kalau perang Jamal itu melibatkan kelompoknya Sayyidatuna Aisyah, ya, yang diprovokasi oleh orang-orang ini, Khawarij ini. Kemudian adapun pada perang Siffin itu adalah melibatkan 2 kelompok besar, yakni Muawiyah dan Sayyidina Ali. Ya. Nah, hadirin dirahmati Allah Taala, termasuk juga dengan sama kalau kita latar belakang dari 2 perang ini, ya, dua perang Jamal dan perang Siffin ini, itu dua-duanya latar belakangnya sama, yakni dua-duanya menuntut agar Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat itu mengkisas, mencari dan menghukum orang yang membunuh atau kelompok yang membunuh Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Ali memilih untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Karena suasana Madinah ketika itu sangat kacau sekali. Makanya beliau pun memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ya. Dari Madinah beliau pindahkan karena suasana Madinah sangat kacau sekali ketika itu. Ya. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting juga kita garis bawahi, ya, bahwa ternyata di dalam ketika Islam semakin berkembang, yang namanya problem yang muncul juga semakin banyak. Ya. Di semakin luas wilayahnya ini problem yang muncul juga semakin banyak. Kalau orang cuma punya rumah, ya, 6x6 dengan orang yang punya rumah luasnya sampai 300 meter, tentu masalahnya kan beda. Ya. Ketika kekuasaan seseorang itu hanya satu kota dengan satu NKRI misalnya, tentu problemnya beda. Ketika Pak Jokowi di sini kan tentu masalahnya lebih kecil dibandingkan ketika beliau menjadi presiden. Demikian juga dengan para khalifah-khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu luasnya sepertiga dunia, itu kan luas kekuasaannya. Dan bagaimana menjangkut, dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada internet, orang bersurat itu sambung menyambung, kayak kuda sambung, disambung lagi, di pos ini sambung lagi, dan mungkin saja kabar ini baru tiba beberapa hari kemudian, ya. Belum lagi orang perjalanan untuk kalau misalnya membalas juga butuh waktu. Nah, dengan adanya keadaan seperti ini, yang jelas memerlukan kekuatan yang besar, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terutama ketika misalnya kita lihat, ya, pada masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, ya. Pada masa beliau ini kan Persia jatuh. Apa yang terjadi? Tentu saja, ya, orang-orang yang dulu pendukung Persia, ya, pejabat-pejabat Persia, ya, yang dulu banyak yang hidup dari kerajaan ini, hidup dari imperium ini, tentu merasa terluka dengan jatuhnya imperium Persia ini. Ya. Maka tentu ada dendam. Maka siapa yang membunuh Sayyidina Umar? Abu Lu'lu'ah. Mereka ini adalah pembunuh ini, darahnya dari mana? Dari mana mereka ini? Ya, dari Persia. Ya. Jadi semakin meluasnya kekuasaan Islam, maka problem yang muncul pun juga semakin luas. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada bab kita tadi ini. Jadi apakah ini berlaku? Hadis ini berlaku bahwa
hadis ini berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Jamal dan perang Siffin. Ya, makanya sikap para ulama kita bahwa kita tawakuf dalam masalah ini. Ya. Mengapa? Karena problem yang diperselisihkan itu bukan masalah pribadi. Ya, terjadinya perang Siffin dan terjadinya perang Jamal itu bukan masalah pribadi. Ya, dan itu pun juga, ya, kamu ingat beberapa kajian para asatidz kita bahwa itu betul-betul provokasi dari kaum Khawarij. Karena dua-duanya mereka bersurat kedua kelompok ini. Orang Khawarij bersurat kepada Sayyidina Ali, juga bersurat kepada Muawiyah. Dikatakan, wahai Muawiyah, wahai Ali, Muawiyah sudah menyiapkan pasukan untuk menyerangmu. Ya, mereka juga bersurat ke Muawiyah, wahai Muawiyah, Ali sudah bersiap untuk menyerangmu. Karena tidak ada komunikasi yang langsung untuk meng-cross check, maka mereka pun juga bertemu. Dan ketika pasukan dua bertemu, mereka kembali negosiasi, jadi nggak langsung perang. Ya, artinya apa? Bahwa yang patut diwaspadai ialah munculnya kaum munafik ini tadi. Ya, orang-orang munafik yang berusaha mengobok-obok, yang berusaha merusak persatuan umat Islam. Ya, terutama ini jadi pelajaran bagi kita di Indonesia ini, yang sampai sekarang belum bisa move on, ya, belum bisa move on dari Pilpres kemarin. Kayaknya hawanya kok masih kayak hangat-hangat aja kayaknya. Ya, kalau kita lihat di medsos itu ya, kayak komentarnya kok kayaknya dua kubu ini masih Pilpres baru 2-3 hari yang lalu kayaknya masih saling manggil apa? Cebong gitu kan, kampret, kadrun, dengan panggilan-panggilan tidak layak. Ini saya khawatir ya, Pilpres 2024 nanti itu kan terulang lagi. Ya. Maka yang perlu kita waspadai ini ialah orang-orang yang mengadu domba kita. Ya. Makanya ada istilah hati-hati dengan orang yang punya mental seperti ikan lele. Kenapa? Semakin butek semakin lemu. Nah, ikan lele itu kan kalau semakin keruh airnya semakin sehat dia, ya kan? Artinya jangan sampai ada orang ini yang memang sengaja membuat kacau, sengaja memprovokasi kita, sehingga dia justru mengambil keuntungan dari provokasi ini. Ya. Dari mana dia dapat? Mungkin dari iklan-iklan di YouTube misalnya kan. Kalau keluar dari komentar-komentarnya kan ditonton oleh jutaan orang, kan dapat duit banyak tuh kan. Itu bisa ratusan juta dia dapatkan. Sementara kita sudah habis pulsanya, habis kuotanya, orang yang opo-opo hanya makan hati saja, ya kan. Nah, jadi saya mengingatkan diri saya dan diri kita semua ya. 2024 jangan sampai kembali membuat kita menjadi seperti kejadian-kejadian sebelumnya, rusak persatuan kita, rusak persaudaraan kita. Sehingga sekarang ini coba kita bayangkan ya, yang namanya kiai ini, barusan saya melihat situasi kayak sekarang ini, yang namanya kiai itu dihina-hina itu baru saya pertama kali lihat pada 4-5 tahun terakhir ini. Sebelumnya nggak pernah. Dan ini ucapan-ucapan seperti ucapan kaum Khawarij pada masa Nabi SAW. Tidak ada orang namanya punya gelar Dzul Khuwaisirah, gitu kan. Dia ini protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, ittaqillah. Coba bayangkan tuh. Sama Nabi ngomong, ya Rasulullah, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah wahai Rasulullah. Kalau secara omongan ini kan memang benar, tetapi dia ngomong sama siapa? Ya kan? Coba bayangin, dia ngomong sama siapa? Sampai-sampai Khalid bin Walid tanya, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan saya memenggal lehernya, saya penggal lehernya. Enggak usah, mungkin dia masih sholat. Ya. Tapi ingat, nanti dari keturunan orang ini akan lahir orang-orang yang dari lisannya suka membaca Al-Quran, tetapi hanya sampai di tenggorokan saja. Kemudian suka menuduh-nuduh. Inilah salah satu hasilnya adalah Khawarij. Ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Taala, maka kalau kita tidak hati-hati dalam menyikapi perpolitikan di tanah air kita, tidak menutup kemungkinan suasana
suasana selalu ribut ini, tidak pernah tenang ini ya, pasti tidak akan berhenti. Ini kan. Yang vaksin, anti vaksin, ada pesawat, wah kayaknya nih, mesti selalu premnya itu selalu curiga gitu ya. Ini ada apa? Ya. Meskipun saya belum vaksin kayaknya, tapi saya tidak sejauh itu gitu kan. Ya, ketika ada WA masuk, wah ini kok ada ada apa? Ada pesawat ini, boy. Ya, apa benar itu kan? Kita nggak tahu. Ya. Jadi kila wa qala saja. Ya. Jadi ini hati-hati sekali karena media ini memudahkan sekali provokasi. Saya tidak bisa bayangkan ya peristiwa Sampit bagaimana kejamnya andai kata pada zaman WhatsApp itu muncul. Mungkin saudara-saudara kita wah habis itu. Ya. Maka Nabi SAW sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa hati-hati al-qatilul maqtul finnar. Ini peringatan besar dari Nabi SAW. Adapun sikap kita mengenai keterlibatan para sahabat Nabi ketika mereka ada perselisihan, kita tawakuf saja. Mengapa? Karena kita khawatir jangan sampai salah satu kita berpihak lalu seperti belah bambu gitu ya. Ya, memihak salah satunya lalu menginjak yang tidak. Maka sikap kita adalah bahwa dua sahabat Nabi ini lebih mulia. Ya. Maka Umar bin Aziz ya, itu pernah bermimpi. Bahwa saya pernah bermimpi waktu itu saya berada dalam semua majelis, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar dan ada Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu beliau bermimpi di mana ada sebuah ruangan. Dalam ruangan itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah diadili. Ya kan? Dan lama kemudian keluarlah Sayyidina Ali. Beliau mengatakan apa? Suddiktu, alhamdulillah. Keputusanku dianggap benar. Alhamdulillah. Kemudian gak lama kemudian Muawiyah keluar. Gufirtu, alhamdulillah. Aku diampuni, aku dimaafkan, alhamdulillah. Nah, artinya apa? Bahwa kondisi ini benar-benar juga menguji sikap kita. Ya. Sekaligus pelajaran bagi kita bahwa semulia-mulianya sahabat pun juga jika tidak hati-hati bisa bertikai gitu kan. Tetap pertikaian mereka, ya, pertikaian mereka mungkin beda dengan kita. Kalau kita hasrat dunianya lebih kuat, ya kan. Lebih pada memperebutkan kursi, ya, perebutan jabatan, perebutan lahan tambang, ya kan. Kalau mereka tidak, mereka bicara akhirat. Nah, maka jika kita kembali kepada kedudukan para sahabat Nabi SAW, ya, terutama mereka yang telah dijamin masuk surga, ya, karena terlibat dalam perang Siffin ini kan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sayyidina Ali, ya, itu ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abdurrahman bin Auf surga, dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, terus Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semua terlibat dalam peperangan itu, ya. Maaf, tidak semua, tapi sebagian terlibat dalam peperangan itu. Maka bisa dikatakan bahwa ini pelajaran berharga bagi kita, ya. Dan sekaligus melatih hati kita bahwa bagaimanapun keadaan para sahabat Nabi SAW tetap mereka itu radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka. Ya. Sementara kita ini tidak ada yang menjamin, ya. Ya, tidak ada jaminan kita ini. Maka sikap kita adalah bagaimana agar senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan dibersihkan hati kita dari sikap-sikap kebencian kepada para sahabat Nabi SAW. Karena ada kelompok yang menghina-hina Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang merendahkan Sayyidina Umar, yang merendahkan Muawiyah, apalagi Yazid bin Muawiyah itu lebih direndahkan lagi, ya. Sebab Nabi SAW pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan menghina sahabatku, ya. Jangan menghina sahabatku. Maka inilah sikap Ahlussunnah wal Jamaah luar biasa sekali. Apa sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Semua sahabat Nabi meskipun mereka melakukan kesalahan, ya, itu
mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang ini kan ada dia, ini kan ketika Muawiyah dan Ali berdamai, itu ada yang enggak puas. Siapa yang enggak puas? Orang-orang Khawarij. Ya. Sehingga apa? Menuduh kafir kepada Sayyidina Ali. Ali sudah kafir. Kenapa? Karena dia menerima tahkim. Muawiyah juga kafir. Kenapa? Sama. Maka sepanjang perjalanan itu orang-orang dibunuhi sama orang-orang Khawarij ini. Ya. Jadi menuduh. Ya, ini luar biasa sekali. Menuduh Ali sudah kafir dan masuk neraka selama-lamanya. Nah, itu kan ada ucapan mereka, masuk neraka selama-lamanya. Nah, ini juga pelajaran berharga bagi kita bahwa ketika terjadi perbedaan, ya, jangan sampai kita terlalu mudah mentakfir saudara-saudara kita. Ya, jangan karena perbedaan salawat misalnya kan, berbeda salawat, wah, ini salawatnya kufur, hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Itu sikap-sikap Khawarij itu. Ya, ini salawat syirik, hati-hati. Ilmu kita sejauh mana sih bisa menilai, kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Ya. Maka kalaupun misalnya kita tidak bertawasul, silakan tidak bertawasul. Silakan tidak mengamalkan salawat itu, tetapi jangan sampai keluar dari lisan kita ini mengkafirkan atau mensyirikkan orang yang mengamalkan. Silakan tidak haul, tapi jangan sampai keluar dari lisan kita, wah ini mereka ahli kubur nih, ahli kuburiyun, ya. Jangan sampai keluar. Kenapa? Setiap kalam ini kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap ucapan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu perkara yang sangat prinsipil, menganggap kafir saudaranya sendiri. Padahal Nabi SAW tadi ketika kisah ada seorang yang mengatakan, "Ya Rasulullah ittaqillah." Oh ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Sampai ya Khalid bin Walid ingin memenggalnya, Nabi mengatakan, "Jangan. Mungkin dia masih sholat." Nah, bayangkan tuh. Mungkin dia masih sholat. Artinya bahwa kalau dia masih sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak berhak untuk melakukan tindakan apapun kepadanya. Termasuk menuduhnya syirik, menuduhnya kufur, itu enggak boleh. Karena boleh jadi seseorang itu ya mungkin menjelang akhir hayatnya misalnya ya, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pelaku maksiat ya mungkin maksiat tahun 2019 kita ketemu terakhir dia maksiat. Terus hari ini kita ingat namanya, apakah kita masih menganggap dia ahli maksiat? Boleh jadi ia taubat 2 hari setelah kita ketemu. Boleh jadi ia taubat beberapa jam setelah kita ketemu. Ada cerita ini, ada seorang artis di Kairo, ya. Konon katanya artis film panas itu kan, panasnya kayak gorengan atau apa gitu ya. Si artis ini diminta untuk memerankan film Rabi'ah al-Adawiyah, ya, seorang sufiyah itu kan. Akhirnya orang kalau ingin menjadi artis itu kan pasti mempelajari dulu kehidupannya, apa kebiasaannya. Nah, di antara kebiasaan Rabi'ah al-Adawiyah membaca selawat Nabi SAW 25.000 kali sehari semalam. Maka perempuan ini, artis ini, dia membaca itu salawat Nabi 25.000 kali sehari semalam. Ya. Tidak lama kemudian si perempuan tadi mimpi ketemu Rasulullah. Saya aja belum pernah ketemu Rasulullah, ya kan? Ya. Tidak lama setelah mimpi ketemu Rasulullah, beliau mendatangi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Mesir. Beliau sangat dihormati sekali, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Dan beliau dibimbing pertobatannya. Ya. Kebanyakan artis panas, ya, mau memerankan sebuah film tentang seorang sufia, karena rajin membaca selawat Nabi 25.000 kali sehari semalam, bermimpi ketemu Rasulullah, dan dia bertaubat, ya, dari kemaksiatan itu. Nah, itulah kita nggak tahu nih, setiap langkah hidup kita nggak tahu. Maka sikap kita terhadap sesama mukmin ialah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian mungkin dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan satu hadis ini
menjadi pelajaran bagi kami dan dari kita semua bahwa perkara hati ini memang ya banyak sekali perangkapnya. Mungkin jenengan kalau bisa baca kitab Talbisu Iblis karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Jauzi itu luar biasa itu. Buat ternyata nih kita mulai kemanapun ada perangkap iblis. Saya ini perangkap iblis juga ada di sini. Kalau saya nggak hati-hati ada perangkap iblis. Termasuk yang mustami juga ada perangkap iblisnya. Muazzin ada perangkap iblisnya. Khatib ada perangkap iblisnya. Baca Quran ada perangkap iblisnya. Jadi semuanya ada. Maka memang masalah hati ini hati-hati sekali kita dalam apa? Karena iblis pintar sekali ini. Karena apa? Ya jari majrad dam. Dia lewati dari darah kita. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita semua dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.